seringkali juga orang membandingkan partisipasi pilkada dengan pemilu. Pemilu 2024 kemarin tinggi, turun ini, sebagainya. Padahal ada hal yang berbeda. Kalau di pemilu itu warga negara seluruh Indonesia bisa mengajukan tidak memilih. Kalau di pilkada orang luar atau orang yang berKTP luar tidak bisa dia mengajukan pindah memilih ke NTB. Dia sudah menikah, secara undang-undang pemilu dia berhak memilih, tetapi dalam konteks penerbitan diur nggak ada, tidak boleh karena dia belum 17. NTB jadi kalau kita lihat ya, penerimaan terhadap hasil ini sungguh kedewasaan yang luar biasa. Jadi begitu selesai hasilnya diterima ya sudah. Kalaupun ada satu yang ke MK dan itu pun dengan penuh kedewasaan. Ini menjadi modal sosial kita bahwa NTB ini sebenarnya lumbung demokrasi yang cukup besar di Indonesia. Juga kita juga disupport oleh Bank NTB Syariah dari daerah untuk daerah dan untuk warga daerah Nusa Tenggara Barat. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam ngobrol seputar pemilu dan pemilihan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama saya Agus Hilman, saya Juriati, Mastur, Waili. Oke, kita hari ini berempat. Ya mungkin dalam kesempatan ini kita mohon doa untuk semuanya karena ada salah satu anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Halidi, Ketua Divisi Datin. Mudah-mudahan segera bergabung dengan kita, mudah-mudahan lekas sembuh. Kita tentu berharap mudah-mudahan segera dipulihkan seperti sedia kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ngobrolin apa? Ya, hari pilkada, ini? Pilkada yang barusan Pilkada. selesai. Kita terakhir Pilkada itu 2024. ini kan edisi ke-21 ya. Iya. Waktu episode 20 itu kita bahas tentang pilkada ya, Jokplik waktu itu. Jadi kita sudah selesai pilkada cukup lama ya. Kita baru kali ini ngobrol kembali dalam ngobrol pemilu ya. Pak Ketua, apa kira-kira nih yang di pilkada kemarin ini? Ya ini sebetulnya sudah hampir 11 bulan ya. Pilkada sudah selesai. Nah tentu perlu kita melihat kembali apa hal-hal yang dalam pelaksanaan pilkada itu ada yang kurang, tidak sempurna dan lain sebagainya. Mungkin itu yang jadi catatan kita ya, untuk kita bisa dapatkan hal-hal yang positif untuk kita melakukan perbaikan ke depan. Apa catatannya ke Kerabusu? Ya, banyak kan biasanya teknisnya yang paling kita utama mulai gitu. ya. Kalau kita lihat ya dari sisi misalnya mulai dari pencalonan, ya CNTB kita kan hanya punya satu ya, yang dari perseorangan. Ya, ini kan iya. Kita beda dari 2020 itu kita hampir semua ya komplit banyak, 1, 2, 3, sampai 5 calon. Ya ada paling tidak yang dari perseorangan itu sudah muncul. Tapi di 2024 ini yang mengajukan sebagai pasangan calon perseorangan hanya ada satu di Sumbawa Barat. Kenapa kira-kira itu hanya satu itu kan? Nah ini kalau kita lihat ya, ini kan kembali lagi ya, kalau kita di KPU ini kan ya ini kalau ada yang mengkonsultasikan saja memang agak kurang ya, terlihat sekali. Dan ini saya kira fenomena ya, bukan hanya di NTB ya, secara nasional. Lebih relatif. Secara nasional memang agak kurang ya yang dari perseorangan. Pertama itu dari sisi waktu ya. Iya. Ya, waktu kita memang nggak ya. Beda dengan sebelumnya. Transisi dari pemilu ya. Pilkada dengan tahapan pemilu itu kan saling memasuki ya, bergerisah. Nah, sehingga konsolidasi isu logistik dan lain sebagainya tentu itu membutuhkan fokus yang lebih ya, sehingga dari awal tidak nampak ya, melihat kontestan itu dari
perseorangan. Karena memang waktu orang satu fokus pemilu, kita selesai melaksanakan rekapitulasi itu tahapan itu sudah mau masuk tahapan pilkada untuk perseorangan itu sudah masuk. Nah, jadi memang membutuhkan konsentrasi yang luar biasa besar untuk kemudian itu bisa dilakukan konsolidasinya. Pemenuhan syarat dukungan itu kan memerlukan konsentrasi. Selain itu sebetulnya di kita ya di pilkada misalnya, selain soal pencalonan, kita kemarin sebetulnya juga pilkada ini dalam situasi kondisi yang sebetulnya tidak begitu bagus kan. Nah itu misalnya di musim penghujan dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal ini menjadi penting ya kita melihat sebetulnya evaluasi terhadap bagaimana teman-teman atau kita semua itu mendistribusikan logistik. Ya. Salah satu contoh misalnya itu di Sumbawa misalnya. Kemarin di distribusi logistik ada problem ya? Ya sebetulnya problemnya ini kita sudah mengantisipasi sebetulnya ya dengan melakukan mitigasi risiko. Di salah satu ininya adalah di waktu karena itu musim penghujan, termasuk itu jalur distribusi. Di beberapa titik di NTB ini kan sebetulnya titik-titik sulitnya itu ada di Kabupaten Sumbawa, ada di Kabupaten Bima gitu ya. Dan itu membutuhkan misalnya Kabupaten Bima ya di Desa Pusu misalnya. Itu kan dia harus menggunakan transportasi laut lewat perahu dan sebagainya. Kita minum dulu banyak waktu aja. Ya, silakan. Nah, jadi itu jadi ini termasuk di Sumbawa yang ke Seteluk. Iya. Nah itu yang kemudian membutuhkan alat distribusi khusus. Di Lombok Timur juga di Maringki, dia harus pakai jalur laut. Tapi alhamdulillah sih kita semua kemarin di logistik kita relatif nggak ada yang terlambat ya, semua berjalan. Sama dari semua stakeholder ya kan. Iya. Ada teman-teman kepolisian, alhamdulillah semua berjalan. Ada teman-teman TNI misalnya gitu. Karena saya ingat kita dulu juga ada yang di 2020 juga kita hampir mirip cuacanya ya. Bahkan mungkin di 2020 pilkada waktu itu lebih ekstrim ya. Karena pada hari H waktu itu banyak yang hujan ya. Malah ada yang TPS-nya yang malah nggak bisa dipakai begitu. Iya, pada lumayan. Tapi relatif alhamdulillah sih kita logistik nggak ada, karena saya lihat cukup bagus lah. Kalau 2020 itu kan memang lagi hujan lebat 9 Desember. Tapi gini, banyak TPS ini kan pilkada kita kan alhamdulillah ya, pertama lancar, terus kemudian kita bisa katakan lah alhamdulillah kita cukup berbangga ya, kita bisa terlibat dalam pelaksanaan pilkada yang pertama kali dalam sejarah dilaksanakan serentak. Nah, kira-kira apa yang ini punya Bu Zu, ada Pak Mastur, PG Kadif Hukum, ini kan kita laksanakan dalam serentak ya. Apa problem utama sebenarnya yang lebih enak ya, secara beban atau efisiensi pelaksanaan, efektivitas pelaksanaan itu lebih serentak atau memang yang seperti yang sebelumnya? Saya kira memang keserentakan ini menciptakan tekanan tersendiri sebenarnya. Maksudnya karena terutama dari sisi hukum itu kalau terjadi apa-apa itu biasanya kita tidak bisa saling bantu dengan kabupaten atau provinsi lain. Tetapi juga yang enak itu sebenarnya kalau saya lihat itu Pak ya, bahwa itu sengketa agak justru lebih kurang. Sengketa kita lebih turun sekarang ya? Turun dibanding sebelumnya. NTB itu kan pada kita alhamdulillah ya. Nyaris nggak ada. Hanya sengketa hasil PHPU di MK untuk Kota Bima. Tapi itu pun sebenarnya itu tidak sama sekali ini menggugat hasil dalam artian perolehan suara, enggak sama sekali. Dan ditolak, masuk di enggak sama sekali masuk. Jadi gugatan. Artinya kita 100% sebenarnya sudah pelaksanaannya enggak ada gugatan. Tapi sengketa proses itu lumayan lah ya, ada di Dombu ya kan, pencalonan itu dan seterusnya, lalu kemudian di gubernur itu ada mungkin bukan beberapa. Tidak sampai ke tahap sengketa ya.
Kalau di Dombo kan nggak kalau sampai di- sengketa. Kalau kasus hukumnya di pilkada itu kan di pencalonan itu kan sebetulnya ada sempat diajukan Ya, di Kabupaten Lombok, tetapi itu memang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Iya. Nah, sedangkan di PHPU itu yang di Kota Bima, Kota Bima, itu kan sebetulnya tidak ada sengketa terkait dengan hasil. ya. Nah, yang lebih banyak pada sisi Gugatan, proses iya. yang kemudian Keraguan terhadap pemilih. diragukan soal DPT dan lain sebagainya. Nah, tapi proses itu oleh teman-teman KPU Kota Bima Clear. Bisa sudah dijelaskan. dibuktikan semua. Sudah dijelaskan. Sehingga Pada itu clear lah. Dismisal. Nah, Masalah oleh, DPT kan sebenarnya ya. Jadi cuma kan menurut saya gini ya. Nama sama. Kita ada sedikit paradigma ya, perbedaan ya. Mungkin di 2020 dengan saat ini ya. Seingat saya, ini mungkin nanti bisa diluruskan juga ya. Kita kalau kemarin kan kita lebih sama-sama juga di jur sama, tetapi ada aspek yang de facto-nya juga kan di pada saat Ya, 2020 ya. Nah sekarang kan kita pure murni di jur. Nah menurut saya gini, ini kan juga karena kan berkaitan data pemilih ini juga, ini kan pasti akan berdampak terhadap data pemilih dan partisipasi pemilih. Ya. Makanya saya agak sedikit, ini kan kita selalu dianggap misalkan di pilkada 2024 kemarin Ya. itu lebih rendah partisipasinya dibanding pemilu. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan 2020 juga jauh lebih rendah, karena 2020 sangat lumayan tinggi di 20 saja. Seingat saya pada saat itu 92. masuk dalam 5 besar 92%. nasional ya, 92% ya, gitu ya. Ya. Lupa. Jadi sangat Sekitar tinggi sekali 92%. partisipasinya. Nah, mungkin sebenarnya kalau saya lihat problem ini karena ada sedikit pergeseran dalam paradigma di data pemilih kita. Pemilih. Kalau di kita sehari ini adalah kita lebih ke de jure karena kenapa? Karena prinsip yang paling utama itu adalah melindungi hak pilih. Seringkali juga orang membandingkan partisipasi pilkada dengan pemilu. Pemilu 2024 kemarin tinggi, turun ini sebagainya. Padahal ada hal yang berbeda. Misalkan kalau di dalam pemilu 2024 pemilih yang TKI, TKW yang luar negeri kita keluarkan dalam data pemilih dalam negeri kan, Itu- dia masuk dalam data pemilih luar Kalau- negeri kan. Nah, Ya. kalau di kita, kalau di pilkada kan tetap tidak kita keluarkan dalam data pemilih. Ya. Nah, tentu keberadaan itu menjadi menambah variabel persentase partisipasi. Memang membandingkan partisipasi ya Ya. antara pilkada dengan pemilu itu Enggak. memang tidak Ada. bisa evaluasi. Iya. Karena pertama kalau di pemilu itu warga negara seluruh Indonesia bisa mengajukan tidak memilih. Iya. Jadi itu mempengaruhi Ya. juga sebenarnya berapa persen orang yang pindah memilih dari luar provinsi itu ke NTB. Gitu. Nah sementara kalau di pilkada orang luar atau orang yang ber-KTP luar tidak bisa dia mengajukan pindah memilih ke Iya. NTB. Itu salah satu variabel. Nah sehingga ya banyak kasus lah misalnya Iya. yang terjadi itu kan orang berbondong-bondong mau pindah memilih entah dari mana, saya mau memilih kemarin di waktu di Pilgub misalkan mau pindah memilih. Nah, tetapi kan nggak bisa karena dia KTP-nya itu KTP luar misalnya. Iya. Nah, sementara kalau di pemilu itu kan bisa dicatat Betul. sebagai pemilih pindah. Dan juga misalnya. kalau di pemilu itu katakanlah misalkan warga NTB yang di luar daerah dia bisa milih saja di Yogyakarta Ya. misalkan di Walaupun Jogja walaupun hanya dia hanya bisa memilih presiden Pilpres. saja. Tapi kan Nah. kalau di pilkada Nggak bisa. nggak bisa, yang di Jogja, yang di Malang, yang di mana di luar di NTB dia tidak bisa menggunakan Ya, hak itu salah pilihnya. satu makanya nggak bisa dibandingkan. Yang keren juga itu, Ojo dibanding-banding lah. yang keren juga itu yang kita temukan kemarin saat data pemilih. Oh, tapi data Ada ini orang- memang cukup unik itu. Ada orang KLU misalnya yang berkali-kali datanya pindah. juga ada di Mataram, satu orang Banyak kita temukan memang ketika di anu ya. Waduh. Ada juga misalkan fenomena yang meninggal dunia gitu ya. Setelah Ah. kita verifikasi difaktualkan Ternyata ketika masih hidup. ternyata masih hidup di Pantali. Usut ternyata dia ada utang misalnya. bukan, ya ada utang. Iya, ada kan ada utang, Atau ada yang mau ternyata nikah lagi. ada yang mau nikah lagi. Aduh. Jadi istri sahnya itu tanda kutip dimatikan secara administrasi untuk dapat izin menikah. Nah ini kan fenomena lapangan yang Nah, itu kadang-kadang nggak memang, bisa kita. ya itu hal-hal yang
Menarik, ya. tidak tersampaikan Iya. sebetulnya ya. Jadi ada hal-hal yang ada orang membuat dirinya keterangan meninggal Iya. karena untuk menggugurkan hutang. Kewajibannya ada dia. yang kemudian dia dimatikan administrasi kependudukannya untuk tidak memperoleh izin dan lain sebagainya. Jadi banyak motif di situ. Iya. Ya banyak variannya sebetulnya yang itu. Ada juga yang karena bantuan kan, Ya, nggak mau ada juga mengubah Ada nama juga sama. fatwa yang saya buat diksi itu MIK. yang buka definit keberatan itu, jamur itu. Jadi pemilih janda di bawah umur. Ini kan juga bagi Bu Kadip ini diksi yang dianggap kurang bagus. Cuman itu juga menjadi problem Ya. apa namanya data pemilih kita. Ada realitas ya. Ya, realitas. Ada realitas data orang di bawah umur tetapi sudah nikah ya atau sudah pernah nikah yang Tidak secara punya dokumen administrasi kependudukan. itu belum memenuhi belum lengkap. Tidak Ya, tidak secara- memiliki Ini, dokumen. Ayo. Itu problem yang kita pakai misalnya diur tadi kalau Pak Kadip Ilman menyebutkan kan basis kita diur. Iya. Sementara dalam konteks pemilu mereka yang sudah menikah itu diakui hak pilihnya. Nah ini kan yang jadi soal kemarin di Jamur itu janda di bawah umur. Dia sudah menikah secara undang-undang pemilu dia berhak memilih, tetapi dalam konteks penerbitan diur Nggak ada. tidak boleh Nggak. karena dia belum 17. Itu kan. Nah, ini Jadi juga problem yang saya kira ke depan harus Jadi evaluasi dicari ya. solusinya. Jadi catatan evaluasi ke depan agar para pemangku menegakkan posisi itu bisa dipikirkan. Tapi menarik menurut saya pada saat kita rekapitulasi ya. Ya. Sirekap itu menurut saya sangat membantu menurut saya kemarin. Yep. Relatif tidak ada masalah kan Sirekap ya. Dan bahkan pada hari ini pemungutan suara malamnya Udah sudah mulai. 90 sekian mungkin sekitar berapa 99%. lah itu. Jadi Iya, di tanggal dan 28 jangan-jangan, karena siang aja dan menetapkan. alhamdulillah kan kita semua itu relatif nggak ada senyap, nggak ada gejolak, nggak ada Iya, nggak ada betul. yang merasa tidak puas, semua Iya, seperti hasil. menerima gitu Hasil ya. akhirnya Dan bisa sekarang ditekan, iya. ya. Jadi ini Iya. kan menarik menurut saya. Jadi kan Iya. justru hari ini yang mungkin oke mungkin di pemilu 2024 kemarin ada beberapa hal yang kita masih buat banyak kendala terkait Iya. Sirekap. Tapi pada pilkada Ya, karena 2024 memang kemarin, banyak ya. ya kemarin Hari ini hanya satu, alhamdulillah kita cepat dua. kan, Ya. relatif gitu ya. Sangat Iya. membantu Oh. sebetulnya. Sirekap itu sebagai salah Alat satu bantu. Iya, alat informasi bantu sumber informasi di untuk dalam, publik. menyampaikan informasi ke publik. Hmm. Tentu itu hal yang membahagiakan ya, dan itu terdampak kemudian menjadi orang nggak lagi Iya. bertanya kemana-mana Kemana hasil. siapa yang menang, Tinggal siapa yang klik, menang, udah, suara, mereka dan tahu. lain sebagainya. Ya, iya betul. Percepatan informasi itu menjadi luar biasa. Yang kedua itu mengurangi konsentrasi Yep. massa ya terkait dengan sehingga setiap Dan orang bisa mengklik. opini pun tidak ada kan. Akhirnya iya. sudah merasa yang sudah menang ya sudah kalah. Iya. Nah, akhirnya legowo. Kalau di pemilu kemarin itu kan di seluruh Indonesia ya, bukan hanya di NTB, mereka kemudian mempertanyakan keabsahan dari hasil Sirekap itu. Tetapi di pilkada kemarin alhamdulillah Iya. tidak ada yang Karena mempertanyakan. waktu pemilu juga kita kan ada 2 kabupaten satu kabupaten satu kota kan yang sudah 100% dan itu juga Ya, betul. ya kan tidak ada gugatan sama sekali kan. Nggak ada. Ya, Di dan memang selalu saya sama coba sama dengan di Kota pilkada, Bima. di pemilu juga ya. Jadi Sirekap ini luar biasa sebenarnya karena relatif yang cepat Sirekapnya, yang 100% Sirekapnya itu hampir bisa dipastikan lancar semua. Ya, tidak ditemukan masalah. Tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau ketika pemilu ya, tapi alhamdulillah kemarin di pilkada nggak ada sama sekali. Alhamdulillah pelajaran Iya. pemilu kemarin, jadi Iya. pilkada kemarin relatif tidak ada masalah. Nah, tapi secara keseluruhan ini kan kita alhamdulillah ya, kita sukses ya. Ya. Kita sukses dan sebagainya. Kira-kira apa yang Kemarin kan gini ya, catatan utama? waktu masing-masing? kita BIMTEK juga ya kan kita lumayan ya mau mengoreksi juga apa yang kita lakukan pada saat pemilu kan, meningkatkan kemampuan KPPS kita. Kemarin kita juga ini ya menggunakan video-video tutorial itu kan kita lakukan. Nah sehingga ini juga berdampak pada
sangat sedikit sekali ya. Kalaupun ada laporan misalnya yang salah administrasi, itu pun nyaris-nyaris nggak ada ya untuk kesalahan administrasi di TPS. Nah ini juga mungkin ya yang perlu kita ke depan itu jadi lebih banyak lagi, lebih bervariatif nanti ketika kita akan melakukan BIMTEK itu kalau ke depan. Ya. Artinya dari sisi proses ya, dari sisi proses penyelenggaraan pemilihan itu sudah agak jauh lebih baik lah. Iya, mudah-mudahan. Kemudian dari sisi hasil itu juga tidak diragukan. Nah, tinggal kemudian yang penting sekarang adalah mudah-mudahan para pemimpin yang terpilih ini ya sebagai output dari proses pilkada ya dapat membuat masyarakat jadi regulasi juga ke depan nih yang mesti harus diperkuat lagi. Mendapat kepercayaan dari publik sehingga orang partisipasi ke depan itu jauh lebih meningkat ya dari kita. Ya memang kita berharap ya ke depan memang semacam itu, dan kita sebenarnya secara pribadi juga tentu apapun itu kemarin di NTB ada sedikit gejolak kemarin ya, panas dan sebagainya. Tentu kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya seperti yang kemarin. Ada proses demonstrasi, tentu itu sudah hal yang lumrah dalam iklim demokrasi, tetapi memang ada beberapa hal yang sampai terjadi yang seperti kemarin. Tentu kita berharap mudah-mudahan pilkada yang kemarin damai juga tetap proses demokratisasi berjalan, tapi juga berjalan dengan proses yang damai juga. Jadi apapun aspirasi tetap juga dengan ikut damai, karena apapun itu yang didudukan juga kita bersama ya. Oke, closing kita, kesimpulannya untuk yang kemarin apa? Saran singkat saja Pak. Secara non teknis ya, masyarakat NTB sebetulnya dalam proses pilkada itu membuktikan ya bahwa tingkat kematangan berdemokrasi sudah semakin baik ya. Segala sesuatu itu bisa disampaikan secara konstitusional, kemudian ketika terjadi menang kalah itu juga bisa diterima. Ini hal yang menggembirakan secara kultur demokrasi kita. Ya, ini kan sebenarnya CNTB kan, CNTB. Jadi kalau kita lihat ya, penerimaan terhadap hasil ini sungguh kedewasaan yang luar biasa. Jadi begitu selesai hasilnya diterima ya sudah. Sepertinya kan seperti itu. Kalaupun ada satu yang ke MK dan itu pun dengan penuh kedewasaan. Ya udah, begitu ada putusan MK ya udah selesai. Nah, ini juga perlu menjadi catatan kita ke depan ya. Ini harus selalu, dan saya lihat ya, ini bagaimana antara KPU dengan semua tim pasangan calon ini menjadi faktor juga penentu ya. Jadi keeratan hubungan ini juga komunikasi yang lancar dan sebagainya. Ini perlu kita tingkatkan terus ke depan. Pak Mastur apa anunya? Saya kira kalau saya itu saya merasakan nih ada kekuatan magis dari jingle kita. Iya. Pilihan beda, persaudaraan dijaga. Pilkada NTB, pilkada untuk kita. Sehingga saya terharu terus Pak. Ya itu yang buat betul. Pak Khalid selalu menangis itu. Pilihan beda. Ya. Rasa persaudaraan tetap dijaga. Betul. Itu yang saya maksud. Oke, nah jadi ada banyak ya catatan kita. Kalau saya pribadi memang berkaitan masalah untuk yang pilkada yang kemarin. Tentu memang tantangannya cukup besar ya, karena kita laksanakan dalam satu serentak ya. Serentak itu cukup besar, banyak hal-hal yang bisa kita laksanakan, tapi memang akhirnya karena beririsan cukup tebal, irisannya itu tidak bisa berjalan secara maksimal. Tapi saya setuju, kita kemarin laksanakan dengan demokratis, dengan alhamdulillah tidak ada bahasanya, mungkin nggak ada satupun goresan yang luka, tidak ada alhamdulillah. Dan semua menerima, dan alhamdulillah ini juga tentu berkat kolaborasi dari semua elemen ya, TNI, Polri, seluruh masyarakat, stakeholder, partai politik dan sebagainya. Tentu ini satu hal yang sangat luar biasa, dan ini menjadi modal sosial kita bahwa NTB ini sebenarnya lumbung demokrasi yang cukup besar di Indonesia. Karena tentu kita berharap hal-hal ini juga terus berjalan, sekalipun secara prosedural sudah kita lalui sukses.
Tapi demokrasi substansial juga mudah-mudahan juga bisa berjalan bersama, dan kita juga tetap di KPU juga kita sekali bukan hanya kerja kita hanya selesaikan pilkada saja, pemilu saja, tetapi kita juga punya tugas mutalif berkelanjutan, pendidikan pemilih juga secara berkelanjutan kita akan kita laksanakan. Oke, baik, kita ucapkan terima kasih teman-teman teman pemilih yang mengikuti obrolan kita pada hari ini. Tentu tidak bisa kita bahas semuanya dalam kesempatan yang cukup singkat ini, tapi obrolan tadi itu cukup menjadi ruang pemantik kita untuk diskusi lebih baik, dan tentu ini juga kegiatan kita juga disupport oleh Bank NTB Syariah, punya bank daerah, karena kita kemarin juga menyimpan anggaran pilkada kita juga di Bank NTB Syariah, dari daerah untuk daerah dan untuk warga daerah Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Nanti kita ngobrol kembali besok ya. Ya, kita mau kemana ini? Diam aja di sini, kita ngopi-ngopi masih. Oh iya. Oke, demikian teman pemilih, terima kasih. Sampai jumpa di ngobrol pemilu selanjutnya. Program ini didukung oleh